Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gromot Adventure ya. Channel mengenai hobi, otomotif, dan petualangan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau share pengalaman saya perpanjang SIM A dan SIM C di aplikasi digital Korlantas Polri. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai. Sebelum melakukan perpanjangan, teman-teman perlu menginstal aplikasi digital Korlantas Polri dan mengunduh melalui Play Store untuk Android dan atau App Store ya. Kita ketik digital ya, digital ini udah ada ini. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstal ya teman-teman. Kalau belum menginstal, teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu. Kemudian mendaftarkan akun dengan nomor WhatsApp yang harus aktif ya teman-teman. Oke, jika sudah, maka kita langsung buka saja aplikasinya ya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya sudah memperpanjang SIM A saya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum memperpanjang, maka teman-teman bisa mengklik menu SIM ya teman-teman. Ya, kita klik SIM. Oke. Nah, maka ada beberapa menu yang bisa kita pilih, SIM baru atau perpanjangan SIM. Untuk perpanjangan, kita bisa klik menu perpanjangan SIM. Tentunya teman-teman perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, di sini teman-teman tercantum syarat-syarat untuk pengajuan SIM online, seperti foto KTP, foto SIM, foto tanda tangan, dan foto diri ya. Oke, untuk foto diri itu sudah ditentukan ukurannya, yaitu 480 kali 640 dengan background warna biru. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan itu terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran. Teman-teman bisa baca-baca dulu seperti jam buka Satpas online-nya, yaitu Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai pukul 15. Oke, jika sudah, kita bisa cek mungkin yang perlu diperlukan untuk perpanjangan, syarat-syaratnya apa saja. Oke, jika sudah, kita klik lanjutkan ya teman-teman. Kita klik oke. Nah, di sini tercantum menu pilihan SIM A atau SIM C, karena digital Korlantas Polri secara online hanya bisa mengajukan 2 SIM itu. Kemudian kita perlu mengunggah foto dari keempat yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian diupload di situ. Tipsnya, saya punya tips agar SIM kita tidak, pengajuan kita tidak ditolak, itu pastikan filenya tidak besar ya teman-teman, atau maksimal 100 KB. Ini sudah saya coba beberapa kali. Kalau lebih pasti ditolak, kalau kurang dari 100 bisa diterima. Jika sudah, teman-teman bisa mengisi kelengkapan SIM-nya, di mana SIM lama teman-teman diterbitkan, NIK apakah sudah sesuai, nama apakah sudah sesuai, dan tanggal penerbitan SIM lama teman-teman. Kalau sudah, kita bisa scroll ke atas.
Nah, untuk kelengkapannya di sini bisa kita cantumkan kontak darurat. Nah, di sini saya mencantumkan istri saya ya. Nama, alamat, nomor handphone dan sebagainya. Hati-hati ya teman-teman, pastikan diteliti kembali. Oke, selanjutnya. Oke. Kemudian teman-teman perlu melakukan tes psikologi online melalui EPSI dan tes kesehatan secara online melalui Erikes yang sudah disertakan. Di situ sudah tercentang, tapi karena kami sudah melakukan tes maka tercentang. Jika belum maka belum tercentang. Kita mulai dari tes psikologi ya teman-teman. Jika diklik, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman Google Chrome ini untuk tes psikologi di EPSI. Kita bisa mulai tes dengan klik mulai tes ya teman-teman. Nah, tidak perlu menginstal aplikasi EPSI-nya. Nah, di sini teman-teman akan disuguhkan beberapa menu. Nah, menu yang perlu dilakukan atau diklik adalah menu mulai tes itu ya, tes. Untuk biaya terakhir per 1 Agustus 2024 naik menjadi 57.500 ya teman-teman. Oke, kita klik. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan tes psikologi secara online. Oh iya teman-teman, kebetulan tesnya itu lumayan banyak soalnya, sekitar 200 butir. Jadi teman-teman perlu konsentrasi untuk mengerjakannya ya. Jika sudah, maka nanti otomatis akan terchecklist seperti itu. Jadi jika sudah tes dan membayar biaya tes sebesar 57.500 atau 800 tadi, kemudian ikut tes, maka teman-teman otomatis terchecklist seperti tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk tes kesehatan di Erikes ya. Nah, ketika kita klik linknya, maka teman-teman akan diarahkan ke menu di Google Chrome laman Erikes untuk melakukan tes kesehatan. Oh iya, teman-teman, di sini jangan khawatir ya, tes kesehatannya itu gratis atau free. Nah, kita klik. Nah, jika kita mudah mempunyai akun, maka kita bisa langsung login dengan akun yang sudah kita daftarkan. Jika teman-teman belum melakukan pendaftaran, teman-teman perlu untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk bisa masuk ke menu Erikes. Oke ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk, kemudian teman-teman pilih menu pendaftaran ya, bukan booking online ya, tapi menu pendaftaran. Di sini banyak sekali teman-teman yang keliru untuk mendaftar di booking online. Jika sudah, nah tipsnya teman-teman bisa mengajukan SIM online dari manapun, dengan catatan tes Erikesnya itu diarahkan ke kota administrasi Jakarta Pusat, maka otomatis nanti tes kesehatannya online. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah terchecklist semua, akan diarahkan ke menu selanjutnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat progresnya, SIM kita mau dikeluarkan di wilayah Satpas mana. Nah, setelah kita pilih, kita akan diminta untuk memasukkan rekening untuk pengembalian dana jika pengajuan SIM teman-teman ini ditolak nih. Jadi nanti bisa dikembalikan. Saya sarankan untuk
pengembaliannya atau rekeningnya menggunakan BNI ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengecek kembali data-data yang diperlukan untuk pengiriman SIM yang sudah diproses atau disetujui oleh Digital Korlantas Polri ya teman-teman. Di situ tercantum PT Pos. Nah, kita perlu membayar biaya ongkos kirim dari Satpas yang kita tunjuk untuk menerbitkan ke rumah kita dengan nominal jumlah yang tentunya berbeda-beda ya teman-teman. Semakin dekat maka akan semakin murah. Nah, jika sudah, maka teman-teman akan ditujukan ke halaman virtual akun untuk membayar jumlah nominal pengajuan SIM online tersebut. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, nominalnya akan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman akan mendapatkan email pemberitahuan dari Digital Korlantas untuk pemberitahuan pembayaran virtual akunnya, nominalnya, dan keterangan nomor SIM, kemudian nomor registrasinya ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka progresnya akan 40% atau keterangannya menjadi dibayar atau terbayar. Jika demikian, teman-teman bisa tunggu dulu nih beberapa waktu sesuai dengan antrian pengajuan SIM online-nya. Nah, teman-teman, kebetulan saya mengajukan SIM online pada traffic pengajuan yang sangat tinggi, otomatis lama. Ini setelah 22 hari, akhirnya SIM atau pengajuan SIM online saya itu menjadi 50% statusnya atau diproses teman-teman. Jika sudah punya keterangan diproses ini, teman-teman tenang karena SIM sudah disetujui, tinggal pencetakan. Nah, ini dia teman-teman. Jika sudah pencetakan atau 50% tadi, maka teman-teman tinggal cek nih sampai sejauh mana SIM itu dicetak atau sampai sejauh mana SIM itu dikirim, karena di situ tercantum pencetakannya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih 10 hari keterangan diproses 50% menjadi dicetak, akhirnya SIM saya datang nih teman-teman. Nah, ini ya datang ke rumah diantar oleh Pak Pos teman-teman. Paketnya kecil ya teman-teman, tapi di situ jelas tercantum Satpas dan nama saya sebagai pengaju SIM online teman-teman. Nah, praktis ya teman-teman, juga lebih murah. Oke ya teman-teman, kita coba untuk buka saja ya. Oke, ini untuk selisihnya ya teman-teman, itu bisa sampai 40 sampai 50 ribu teman-teman, daripada kita bikin SIM secara offline. Karena jika kita membuat SIM secara offline, jika kita membuat secara offline itu biaya tes kesehatannya itu berbayar ya teman-teman, dan perbedaan biaya tes psikologi juga. Saya kesulitan, saya mau minta tolong istri ya teman-teman. Nah, kita buka, kita unboxing SIM kita teman-teman.
Untuk paket dari SIM ini teman-teman itu diantar sendiri ya oleh Pak Pos. Ini penampakannya amplop sinar atau dari aplikasi digital Korlantas Polri ya teman-teman. Cukup bagus. Ini tidak ada isinya apa-apa ya sepertinya, hanya berisi benar-benar SIM saya tersebut. Ini coba saya minta tolong untuk dikeluarkan. Nah, benar teman-teman, hanya berisi SIM saja tanpa ada embel-embel surat atau apa ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya, itu saya blur karena itu data pribadi. Itu ya teman-teman, pengalaman saya yang ingin saya share bagaimana tipsnya agar teman-teman tidak ditolak saat pengajuan SIM, tentang foto, resolusi foto atau size foto atau tes kesehatannya melalui Kota Administrasi Jakarta Pusat tadi. Semoga membantu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.